datang teman-teman semuanya di edukasi online trading IQ option ya, forex, stocks, ETFs dan option tentunya ya. Jadi ini adalah video ketiga ya yang kita buat agar membantu teman-teman trader bisa bertransaksi scalping ya di IQ option ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang stochastic oscillator ya. Apa itu stochastic oscillator? Jadi langsung aja kita ke TKP langsung ya. Jadi cara menyetingnya adalah kita klik indikator ya, kemudian kita ketik aja langsung stochastic, yang populer ya. Yang populer itu stochastic oscillator, kita klik. Nah, ini kita setting ini 5 ya. Period K-nya 5, terus smoothingnya 3, period D-nya 3, terus overbought-nya 80% dan oversold-nya 20% ya. Jadi langsung kita apply saja. Nah, inilah dia sudah muncul ya sini ya. Seandainya kita mau dibantu dengan moving average, boleh kita tambahkan lagi moving average-nya ya. Klik, terus kita populer, yang paling populer kita ketik sini move ya, M aja ya, langsung muncul moving average. Nah, ini kebetulan saya lebih suka dengan 20 ya, dan eksponensial, terus warnanya warna orange saja ya, warna IQ option. Terus kita kasih tebal saja biar dia lebih jelas ya gambarnya. Oke, kita apply saja ya, ini dia ya. Ini adalah exponential moving average. Mungkin bisa dibantu lagi 3 lah ya. Kita masukin lagi di sini di populer, kita klik, terus parabolic SARS ya. Tuh, parabolic SARS kita ambil default aja 0,02 ya. Oke, kita apply. Oke ya, sudah muncul ya. Nah, ini kita coba hari ini trading dengan produk yaitu Facebook Inch ya. Jadi sekarang harga Facebook itu di 156 US dollar per lembarnya ya. Nah, ini adalah time frame-nya. Ini adalah time frame, kalau saya gambarkan ini time frame 15 detik ya. Dia bentuknya ini candlestick, bentuk candlestick. Terus nah, itu aja ya. Oke, ini kenapa di sini, seharusnya di sini ya. Oke, terus selanjutnya kita sekarang coba ya menganalisis bagaimana cara membaca stochastic oscillator. Ini kita besarkan aja dulu jadi bisa dinaikin ya, maksimal segini ya, maksimal ya. Nah, ini biar lebih jelas teman-teman semuanya bagaimana cara trading berdasarkan stochastic oscillator. Jadi stochastic oscillator ini bisa juga dibilang adalah statistik ya dari pergerakan harga. Jadi dia sifatnya memang lagging. Lagging itu dalam arti kata harganya itu mengikuti ya, indikatornya mengikuti harga gitu ya. Jadi dia bukan non lagging gitu ya ibaratnya ya. Terus jadi cara membacanya gimana? Nah, ini kita klik di sini. Oke. Nah, garis ini tadi saya bilang tadi 80% ya, 80%, di sini ada 20% ya. Dikatakan bahwa oversold ya itu adalah di angka 20%. Jadi bisa dikatakan penjualan sudah sangat besar ya. Begitu juga kebalikannya, overbought di angka 80%. Jadi di sini adalah ketika harga di sini berarti ada potensi price akan menuju ke area oversold. Jadi price itu bergerak dari indikatornya, maksudnya ya, bergerak dari overbought ke oversold, overbought, oversold, overbought gitu ya terus ya gerakannya ya. Oke, kita hapus lagi. Terus kita lanjutkan lagi. Nah,
cara membacanya gimana? Sangat-sangat simple cara membacanya ya. Ini bisa dikatakan legend ya, ibaratnya indikator legend, karena ada ribuan jutaan indikator mungkin ya yang custom ya, yang bisa dibuat oleh trader-trader di seluruh dunia untuk menggambarkan, untuk mengetahui arah market ya. Jadi jika terjadi perpotongan ya, cross ya, tapi crossnya itu dia maksimal lebih bagus itu dia di atas ya, di atas dari level 80% ya. Memang ini angka bisa kita setel ya, di 70 ke 75, sesuai selera aja, sesuai dengan gaya trading masing-masing gitu ya. Jadi ketika ada perpotongan ya di atas 80%, setelah dia berpotong ya, kayak gini contohnya, setelah dia berpotongan terus dia melebar, makin melebar, nah itu bertanda bahwa harga akan mengalami penurunan ya. Ketika harga mengalami penurunan, silakan kita ambil posisi lower ya, atau sell ya. Ini kita klik ini. Gitu juga ketika perpotongan di bawah ya, di bawah di sini, terus dia memotong, terus dia mengarah ke atas, bisa dikatakan bahwa ini adalah signal untuk kita mengambil posisi beli atau buy ya, atau higher ya, atau higher ya. Nah, jadi bisa diketahui bahwa setiap candlestick ini nilainya sekitar 15 detik ya. 4 candlestick berarti 1 menit ya. 8 candlestick berarti 2 menit, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia membentuk harga ya. Oke ya, sudah paham ya. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, jadi sudah paham tadi ya. Jadi kita lihat di sini ketika dia berpotongan di atas 80%, itu sudah ada tanda-tanda signal bahwa kita akan menjual atau lower lower. Ketika ada perpotongan di bawah ya, dan dia mengarah ke atas dua garisnya ini, itu ada signal bahwa kita akan membeli atau higher ya, di sini higher ya. Dan terus dia naik. Terus kalau misalnya dia di atas 80, sebaiknya saya sarankan jangan dulu gitu ya, karena bisa jadi harganya akan turun kembali. Biasanya confirm dia setelah dia turun, baru itu ada confirm untuk posisi higher atau membeli ya. Nah, seperti ini case-nya. Ini dia harganya bergerak sudah di bawah. Nah, ini sudah di bawah sini. Apakah langsung dia naik ke atas? Ya belum tentu gitu ya. Bisa jadi ini turun terus ini, dan dia akan terus menyentuh di area 0%. Gitu juga sebaliknya. Bisa saja harga itu dia menuju ke 100%, dia berjalan di atas ini. Berarti kalau harganya berjalan di atas ini, berarti harga itu bullishnya kuat sekali ya. Jadi nggak turun-turun, biasanya begitu. Nah, ketika ada koreksi kuat, berarti dia turun dikit. Bisa jadi setelah itu harga naik kembali gini, jadi dia tidak melewati. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara OP-nya ya? Bagaimana cara OP-nya, di mana kita harus OP? Apakah di atas 80% atau setelah melewati 80%? Begitu juga kita klik lower higher-nya ketika dia di bawah sini, apakah dia di bawah level 20% atau di atasnya. Oke ya, ini saya jelaskan pelan-pelan sekali ya, jadi biar supaya teman-teman tidak bingung ya, dan supaya lebih paham ya. Nah, karena ini scalping, berarti memang kita harus cepat memutuskan apakah kita harus membeli. Jadi waktunya kan singkat sekali ya, hanya sekitar 30 tambah 6, paling cepat itu, paling lama itu 60 detik kita dikasih waktu untuk memutuskan apakah kita harus higher membeli atau lower atau menjual ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi stochastic oscillator ini ya, cara OP-nya adalah ketika dia melewati level 80%. Jadi saya harap teman-teman
jangan OP ketika walaupun dia sudah berpotongan begini ya, sudah bercross begini, tapi masih di atas, sebaiknya jangan OP dulu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika harga sudah bengkok gini ke atas, sudah cross dia ke atas gini tapi masih di bawah 20%, jangan klik dulu ini, dua ini jangan diklik dulu ya. Nah, jadi kliknya kapan? Ya udah ketika dia sudah melewati. Oke ya. Jadi bukan ini aja acuannya, kita harus juga melihat jenis candlesticknya gitu ya. Candlesticknya ini ada artinya ya. Kalau saya artikan bahwa begini ya, kita belajar candlestick sedikit ya. Jadi untuk belajar candlestick itu, ini coba diingat-ingat ya, ini saya langsung gambar aja. Nah ini ya, nah ini begini contohnya, ini contoh aja ya. Oke. Nah, kalau ketemu candlestick, ini kan body ya, ini body ya, ini shadow, dua ini shadow ya. Jadi yang dikatakan, kita kasih istilah, kasih nama aja lah, engulfing ya. Engulfing itu atau candle yang menelan atau candle yang kuat ya. Engulfing dan non engulfing gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Ini kan masalah bahasa saja, yang penting paham artinya ya, non engulfing. Jadi yang dikatakan non engulfing adalah body ya. Saya tulis sini ya, body itu di bawah 50% ya. Kalau misalnya engulfing itu kebalikannya, body itu di atas 50% ya, di atas 50%. Artinya gimana? Oke, jadi contoh ya, contohnya dikira-kira aja, kalau nggak usah diukur ya. Kalau diukur ya nggak sempat ngukur ya, ini kan cepat sekali. Kira-kira aja ini 50% nggak ini dari total panjangnya ini. Contohnya ini kan pendek ini ya, ini katakanlah ini contohnya, kalau di forex itu namanya pips ya. Contohnya ini di sini adalah 10 pips ya, 10 pips lebar bodinya. Nah, lebar shadownya di sini 6 contohnya ya. Di sini katakan 5. Berarti kan 10 lawan 11 toh. Berarti lebih kecil, berarti dia non engulfing. Gitu juga sebaliknya. Contoh ini 8 ya. Nah, ini 3, ini katakanlah 2. Jadi 5 lawan 8. Berarti yang engulfing adalah di atas 50% ya. Nah, jadi kita sudah paham ya, engulfing dan non engulfing gitu. Kita hapus lagi. Nah, cara membacanya gimana? Ini saya kecilin biar nah kelihatan ya candlesticknya ya, kan kelihatan juga ininya ya. Nah, ketika ya, ini contohnya, ketika dia sudah memotong, nah udah melewati, kita lihat candlenya candle apa di sini. Tuh, engulfing, berarti di atas body 50%. Nah, ini boleh Anda melakukan posisi jual di sini. Ya, posisi jual di sini. Nah, gitu juga. Ketika dia berpotongan di bawah sini, ya. Nah, ini dia sudah berpotongan, terus dia ke atas, terus ada konfirmasi candle engulfing. Nah, kalau ini kan candle ini udah di atas 50% ini, saya yakin ini, yang ini warna hijau ini ya, nih saya perbesar. Nah, ini di atas 50%, berarti ada konfirmasi untuk membeli. Tapi lihat, ini belum naik ke atas. Nah, ini sudah di atas 20. Kita lihat, kalau close candlenya ini engulfing ya, tunggu close candle ya, jangan pas lagi bergerak langsung diklik, jangan, baru Anda boleh membeli. Nah, ini belum engulfing ini ya, ini non engulfing, pasti bodinya di bawah 50%, walaupun signalnya bahwa ini sudah melewati ke atas ya. Nah, ini engulfing, ini sudah melewati area 80%, ya mungkin kita harus bersabar. Itulah makanya kalau trading itu harus bersabar ya. Jadi jangan kerasa gerusuk, pingin OP terus gitu ya, jangan ya.
Nah, ini kita coba tes di modal $5 aja dulu ya. $5 kita tes dulu. Oke ya. Nah, ini harga sekarang sudah di atas ini. Kapan kita OP-nya? Nah, ini kita lihat di sini. Harus sabar kita menunggu konfirmasi dari harga. Nah, dia belum memotong ya, belum memotong. Kalau dia exponential moving average-nya sudah memotong, candlestick-nya ada engulfing, boleh kita buy ya. Ini juga konfirmasi parabolic SARS-nya sudah turun ke bawah, berarti sudah terpotong ya, sudah tersentuh ya. Nah, ini kan tadi dia belum perpotongannya dia di bawah 80% ya. Saya sarankan jangan OP dulu. Coba konfirmasinya di ini, di area ini ya. Jadi yang kita butuhkan di sini sebenarnya adalah sekitar 8 candlestick ya. 6 sampai 8 candlestick itu bisa kita cuan gitu ya. Kalau kita lihat dari kondisinya ini. Nah, ini dia sudah turun ya. Tapi belum menyentuh di bawah ya. Tapi dia sudah ini engulfing ya, udah engulfing. Tapi dia masih di dalam. Jadi sabar dulu aja ya. Jadi jangan terburu-buru teman-teman ya. Ya, santai aja, kita ngerokok dulu di sini ya. Ya, ini market 24 jam. Facebook ini adalah salah satu emiten di New York Stock Exchange ya. Jadi dia ditransaksikan malam hari ya, waktu Indonesia ya. Di sana berarti waktunya siang hari di sana ya. Berarti sana sekitar jam 2 siang di sana ya. Jam 2 siang itu. Nah, ini sudah konfirmasi, sudah perpotongan di ini sudah perpotongan ya. Ini kita tunggu aja ini candle engulfing, baru kita ambil posisi higher ya, posisi higher. Oke. Nah, tapi dia belum konfirmasi di atas. Kita coba ya. Nah, ini candlesticknya belum ini. Jadi jangan gerasak gerusuk terburu-buru, kita tunggu konfirmasi candlesticknya ya. Kalau ada engulfing gitu di atas 50% ya silakan Anda OP ya. Itu berlaku untuk semua indikator ya. Nah, ini sudah engulfing, coba kita ambil higher ya. Coba ya. Ya, ini jaraknya berapa? 4 menit ya. Wow, lama sekali. Ya. Ini 15 second. Oke, kita lihat. Jadi Anda harus sabar ya menunggu ya. Nah, ini ketika parabolic SARS-nya close candle ditabrak, biasanya dia pindah ke bawah sini ya. Biasanya pindah gitu. Ini adalah 156, ini adalah harga pembelian kita tadi ya. Jadi Anda harus bersabar menunggu ya, menunggu agar bisa profit gitu ya. Karena memang ada beberapa, kalau saya lihat di sini ada beberapa produk ya, di Intel Corporation, Microsoft ya, Tesla ya, Tesla Elon Musk ya, Baidu, Alibaba, McDonald. Kita bisa transaksi saham ya di IQ Option ya. Ini memang kalau saham mungkin agak lama ya, sekitar 3 menit. Kita harus tunggu aja, harus sabar menunggu. Beda dia kalau seperti forex ya, itu dia cepat sekali ya. Karena memang kalau saham itu kan pergerakannya lambat ya, nggak secepat di forex ya. Apalagi ketika ada news itu. Dan saham juga gitu, biasanya opening bell biasanya itu gerakannya kuat sekali. Biasanya opening bell atau market dibuka kuat gerakannya gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa exponential moving average-nya sudah memotong ya. Dia berfungsi sebagai support ya. Sebagai support pijakan untuk naik ya harganya ya. Kemungkinan besar targetnya ya dia akan coba high-nya sini. Jadi kita lihat aja. Nah, ini sisa 2 menit lagi waktunya purchase deadline-nya. Jadi Anda harus sabar menunggunya ya. Jadi jangan gerasak gerusuk terburu-buru ya.
Nah ini expected profitnya 4,25 dolar karena memang 85% ya, jadi ada spreadnya sebesar 15% ya. Jadi wajar, yang kita pertaruhkan adalah 5 dolar dan imbal hasilnya hanya 4,25. Ketika kita kalah berarti kita kalah semuanya ya, kalah 5. Ya itulah namanya spread ya, karena di sini tidak ada penawaran dan penjualan atau bid ask-nya gitu ya. Kalau ada bid ask-nya begitu berarti kan sudah tidak ada. Kalau misalnya 5 ya mungkin 5 ya, karena ntar dipotong dari bid ask-nya. Nah ini memang harga ini dia naik turun. Walaupun dia naik tapi karena dia udah di area 80 overbought ya, overbought berarti dia hanya bergerak-gerak di sini aja ya. Walaupun ini naik kencang, dia tetap akan di 100 ya. Dia tidak akan mau turun. Ketika ada gerakan kuat biasanya dia bisa jadi turun ke sini, tapi turunnya juga di sini nggak begitu dalam ya. Akhirnya dia ntar naik lagi. Nah, ini sekitar 58 detik lagi waktunya habis. Nanti kita lihat apakah kita bisa meraup cuan ya di sini ya. Nah, sangat simpel sekali penggunaan dari stochastic oscillator ini. Dulu ini yang saya gunakan 20 tahun yang lalu ya, tapi kita waktu itu masih pakai Reuters ya, trading di forex waktu itu. Jadi sangat membantu memang ya. Dulu EMA-nya pakai penggaris ya, malahan tahun 90-an 80-an gitu ya. Itu veteran-veteran kita ya trading ya. Nah sekarang lebih canggih, sekarang ada EQ option, bisa trading dengan sangat simple dan harus Anda memperhatikan ini ya, modal dan ini ya. Jadi saya karena kita latihan jadi nggak usah modalnya besar-besar ya. Oke, nah ini purchase time-nya, jadi kita harus menunggu 4 menit lagi ya. Seharusnya tadi kita terlalu cepat tadi membelinya, jadi tunggu nanti ketika dia naik kita menjual di sini, baru kita akan turun lagi ke sini. Nah, ini dia sudah di bawah. Apakah ada jaminan dia price akan terus turun? Apakah dia akan naik ya? Memang agak lama kalau main di ini ya, di binary untuk stocks ya, stocksnya. Kita harus menunggu sekitar, tadi saya hitung berarti 8 menit ya setiap OP itu ya. Tadi seharusnya kalau misalnya waktunya cuma 2 menit ya kita sudah profit. Tadi 1 menit pas kita entry ya sudah naik ya malahan tadi ya. Jadi kita sudah bisa meraih keuntungan tadi gitu ya. Nah ingat tadi pesan saya di video sebelumnya bahwa ketika kita stop loss 2 kali udah stop trade ya. Jadi jangan kita lanjutkan lagi transaksinya ya, karena memang itu akan menguras psikologis Anda bertransaksi ya. Nah ini kita perhatikan harga dia di bawah ya, di bawah sini harganya. Nah ini dia sudah di bawah 20% atau dikatakan oversold ya. Dia penjualannya sudah melebihi batas ya. Bisa kalau misalnya dia berpotongan dia akan naik lagi ke area overbought-nya gitu. Jadi dilihat dari pergerakan harga. Ini masih ada 3 menit lagi ya. Aduh ya lama sekali ya. Coba ntar kita habis ini kita coba trading di forexnya ya, di euro US dollar ya, atau di euro GBP atau GBP US dollar ya. Jadi perlu diketahui bahwa IQ option ini tradingnya sangat simpel ya. Kalau untuk saham memang dia agak lama waktunya. Nah ini kita sudah expected profitnya sudah minus 5 dolar ya. Nanti kita balas ya, tenang aja. Saya malahan lebih senang membalas kekalahan daripada saya bernafsu untuk mengambil posisi yang melebihi dari ekspektasi dari money management itu sendiri ya. Jadi teman-teman coba belajar bersabar dalam bertransaksi. Nah ini kita lihat case-nya di sini ya, harga itu dia masih di bawah 20% ya, karena memang ini dia downtrend ya di sini ya. Dalam 4 menit terakhir dia selalu downtrend. Jadi bisa diprediksi ketika nanti ada gerakan kuat ke atas baru dia akan melewati area 20% dan setelah itu dia akan menuju ke 80% kembali.
karena memang ini dia lagging ya, sifatnya lagging. Jadi kalau lagging itu dia mengikuti harga, ada kemungkinan potensi harga akan kembali lagi ke area 156.14 ya. Oke ya, terus nah dia sudah mulai naik lagi kembali. Nah ini dia, saya bilang tadi perpotongan dari stokastik oscillatornya sudah kuat ya, gerakan kuat. Ini ada engulfing di sini, tapi dia sudah berada di 80%. Rule-nya ya jangan ketika area di sini kita jangan ambil posisi lower ya, jangan posisi higher ya, sebaiknya kita ngambil posisi lower gitu atau sell gitu ya, karena dia sudah di atas 80%. Ketika dia di bawah 20% ya berarti kita ngambil posisi higher atau beli ya. Nah ini naik, sisa 1 menit lagi expire ya, lainnya sedikit lagi. Apakah harga akan benar naik dia, atau dia hanya mengikuti dari ini terus dia akan turun lagi kembali ya, karena memang dia lower ya. Nanti kita jelaskan lagi di video selanjutnya strategi trading dengan lower high lower high gitu ya. Itu akan membantu teman-teman dalam menentukan arah ya. Nah ini kita lihat di sini dia sudah memotong exponential moving average, ada potensi, ada engulfing di sini, price masih akan terus melaju ya ke atas ya. Sisa 25 detik lagi ya, harganya akan ini. Oke, kita tunggu aja ya, kita tunggu apakah bisa kita reconnect lagi. Ini kelihatannya sudah done ya, tapi sedikit lagi, 3 2 1. Oke, cuan ya, kita dapat 4,25 ya. Oke, mungkin gitu dulu aja ya pembahasan kita untuk hari ini, yaitu kita membahas tentang stokastik oscillator ya. Jadi stokastik oscillator itu sangat membantu teman-teman untuk bertransaksi di forex, stocks dan option ya, atau ETFs ya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti segera kita akan menjawabnya ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalam.